Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah kita mendapat syafaatnya nanti di hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita telah sampaikan bahwa senjata orang beriman itu menghadapi iblis, menghadapi santet, menghadapi sihir adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga telah terangkan tentang adab-adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu merupakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti tata cara, adab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis-hadisnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah doa merupakan ibadah yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan hukum sebab akibat. Jadi jangan kita berdoa kepada Allah tidak memperhatikan sebab akibat. Maka kita perhatikan sebab akibat. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur pasukan dan mempersiapkan mereka dengan persiapan yang baik, beliau Rasulullah menggunakan baju besi. Kemudian setelah itu para sahabatnya ketika berada di Kubbah, Rasulullah berdoa kepada Allah. Jadi persiapan sebab akibat itu dilakukan lebih dahulu. Kita berobat dengan menggunakan obat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat yang menyembuhkan itu adalah Allah, tapi ada sebabnya dengan obat, sebabnya dengan medis. Tidak bisa ditinggalkan sebab akibat. Tapi jangan dilakukan sebab akibat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa minta kepada dukun, datangi dukun, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Karena yang menyembuhkan, memberi rezeki itu hanya hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah telah menyiapkan pasukan perangnya di Badar, menyuruh sahabat-sahabatnya bawa senjata, menyuruh pakai baju besi. Rasulullah juga pakai baju besi dan Rasulullah berdoa, Allahumma inni ansuduka ahdaka wa wa'daka Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaumi. Ya Allah, sungguh aku benar-benar memohon kepadamu akan perjanjian dan janjimu. Ya Allah, jika engkau menghendaki kehancuran pasukan Islam ini, maka engkau tidak akan disembah lagi setelah hari ini. Itu doa Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh Nabi sungguh-sungguh dengan khusyuk. Karena pasukan kaum muslimin ribuan lebih dilawan dengan pasukan kaum muslimin yang hanya jumlah 300-an lebih sedikit. Dengan persiapan yang sangat minim, sebagian besar pasukan kaum muslimin berjalan kaki. Pasukan kufar dengan menunggangi kuda, unta, peralatan yang hebat, persiapan yang sangat kuat, dihitung-hitung dengan akal, tidak mungkin pasukan kaum muslimin itu dapat menang, mengalahkan kaum kufar yang ribuan dengan peralatan perang dan persiapan yang begitu hebat. Maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini berulang-ulang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma inni ansuduka ahdaka. Ya Allah, sungguh aku benar-benar memohon kepadamu akan perjanjian dan janjimu. Ya Allah, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, jika engkau menghendaki kehancuran pasukan Islam ini, maka engkau tidak akan disembah lagi setelah hari ini. Doa ini diulang-ulang oleh Nabi, sehingga Abu Bakar memegangi tangan Rasulullah dan berkata, cukup wahai Rasulullah, sungguh engkau telah bersungguh-sungguh meminta dengan terus-menerus kepada Rabb-Mu. Saat itu beliau mengenakan baju besi, lalu tampil dan bersabda, kesatuan musuh itu pasti akan dicari
akan dicerai-beraikan dan mereka akan lari tunggang langgang. Akan tapi sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka siksaan, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Hadis riwayat Bukhari. Jadi selain kita berdoa, kita perlu persiapan. Apa sebabnya yang dapat menyembuhkan? Kalau penyakit medis, ya kita cari sebab medisnya. Kalau penyakitnya non medis, kita cari dengan ruqyah syar'iyah, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, karena ini yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Yang keempat, di dalam berdoa, Allah pasti akan mengabulkan setiap doa orang yang berdoa, dan mengabulkan doa hamba yang terdesak kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Jadi Allah yang memerintahkan kita berdoa, Allah yang menyuruh kita berdoa kepada Allah, Allah yang menyuruh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah 186 Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Jadi tidak ada doa itu yang sia-sia, tidak ada doa itu yang percuma. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua doa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun penting untuk dipahami secara utuh bahwa ijabah, pengabulan doa dari Allah mengandung pemahaman syar'i tersendiri, hakikat as-syar'iyyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min muslimin yad'u bid'awati laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda salasin imma an tu'ajjal lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma ay yasrifa anhu min su'i mislaha." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak untuk keburukan. Doanya bukan untuk yang buruk-buruk. Dan tidak untuk memutuskan tali silaturahim. Kecuali Allah akan memberinya 3 kemungkinan. Doanya akan segera dibalas. Di dunia langsung dibalas. Dan akan ditunda sampai di akhirat. Dan ia dijauhkan dari keburukan yang semisalnya. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Para sahabat bertanya, jika demikian kita minta yang lebih banyak. Beliau bersabda, Allah akan lebih banyak lagi mengabulkannya. Jadi seperti itu banyak-banyak di dalam berdoa. Banyak-banyak di dalam diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diminta kepada selain Allah. Oleh sebab itu Abu Darda berkata, barang siapa banyak mengetuk pintu, niscaya akan lebih cepat dibukakan pintu baginya. Dan barang siapa yang banyak berdoa, maka akan lebih dikabulkan. Jadi jangan kita berdoa kepada Allah, doaku tidak dikabulkan. Kalau dia ucapkan seperti itu, ya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu tetap dikabulkan. Kalau Allah tidak kabulkan di dunia, Allah akan kabulkan di akhirat. Atau Allah akan geser musibah yang lebih besar yang menimpa kita daripada doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perbanyaklah berdoa. Wahai teman-teman, sahabat-sahabat kaum muslimin yang dalam menghadapi ujian dari Allah, yang ditimpa musibah oleh Allah berupa penyakit yang tak sembuh-sembuh, terus perbanyak berdoa. Dengan penyakitnya lama sembuh, dengan banyak pula dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesusahannya yang belum diangkat-angkat Allah, dia berdoa terus, tambah banyak ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kabulkan di dunia. Seharusnya dia masuk neraka karena dia banyak berdoa. Doanya itu yang dapat menyelamatkan dia dari azab yang sangat berat nanti di hari kemudian. Semoga ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.